Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di materi edukasi mengenai strategi berjualan di marketplace, khususnya TikTok Shop dan Shopee. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi mengenai banyak mungkin pertanyaan teman-teman ya, kenapa produk tetangga laris sementara produk kita sepi. Nah, ini banyak seller yang mungkin melihat produk orang lain yang dijualnya sama dengan produknya, suppliernya sama, sementara kenapa yang lain itu laris gitu ya. Ini kita akan bahas, kita akan gali penyebabnya. Nah, pernahkah teman-teman merasa heran produk yang dijual sama, supplier sama, bahkan harga bersaing, tapi toko sebelah banyak orderan, sementara toko teman-teman sunyi sepi. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan. Kita sekarang bicara mengenai di balik larisnya kompetitor. Tentunya ini bagian dari usaha kita agar bisa ikut laris seperti tetangga kita. Memang rezeki sudah diatur Tuhan, tapi kita perlu untuk mengoptimasi atau ikhtiar agar kita juga bisa mendapatkan penjualan yang bagus. Nah, di sini yang pertama yaitu judul produk dan kata kunci. Kebanyakan penjual membuat judul produk semata berdasarkan nama brand, nama barang internal. Padahal pemilih mencari menggunakan kata kunci pencarian spesifik. Misalnya nih, contohnya judul produk teman-teman, botol minum premium. Sementara eh, tetangga teman-teman itu menggunakan kata kunci botol minum stainless 1 liter anti bocor termos air panas dingin. Kadang kita sebagai buyer yang pernah belanja di Shopee mencari produk kadang tidak seperti yang ditulis oleh seller yang biasa. Misalnya ini kita mencari botol stainless atau kita cari botol minum 1 liter. Nah, teman-teman harus memasukkan semua kata kunci tersebut ke dalam judul produknya agar nanti Shopee mengenal kalau toko teman-teman menjual produk yang dicari oleh kompetitor, bukan kompetitor, dicari oleh buyer. Yang berikutnya yaitu kualitas foto produk. Ini kesan pertama adalah segalanya. Di marketplace, pembeli selalu mengamati visual sebelum membaca detail produk atau harga. Jika foto buram, pencahayaan minim, dan terkesan amatir, pembeli akan otomatis melompati produk Anda. Gunakan pencahayaan yang terang, soroti detail manfaat, sertakan teks info singkat dan buatlah desain yang profesional. Sekarang itu sudah banyak ya eh, tools AI yang bisa membuat foto produk teman-teman itu lebih bagus gitu, lebih bagus tanpa harus membayar seorang desain grafis atau membayar jasa-jasa untuk membuat foto teman-teman bagus. Teman-teman bisa menggunakan AI yang dimana AI tersebut bisa membuat foto teman-teman kelihatan menarik ya. Yang berikut yaitu kekuatan ulasan pelanggan. Nah, review sebagai bukti sosial. Review nyata adalah motor kepercayaan pembeli di internet. Calon pembeli sangat enggan menjadi penguji coba pertama dari sebuah toko tanpa histori. Kalau orang kan takut ya beli produk di toko yang belum ada ulasan sama sekali, karena takut tokonya tidak amanah, takut produknya jelek. Nah, kalau teman-teman bisa semaksimal mungkin mendapatkan rating ini, teman-teman bisa eh, mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Nah, agar teman-teman bisa dapat rating ini bisa seperti apa ya, seperti arahkan orang-orang yang dikenal terlebih dahulu untuk belanja di toko kita. Dan mereka arahkan untuk memberikan ulasan berupa video atau foto. Ini penting banget agar nanti ketika orang lain yang tidak kenal kita, tidak tahu siapa kita, percaya. Sedangkan orang-orang yang kenal kita, kita arahkan karena mereka tentu tidak takut ditipu karena mereka percaya kepada kita. Maka kita arahkan orang-orang yang dikenal dulu, apakah pembeli di media sosial, apakah pemilik kerabat kita untuk belanja dan memberikan rating ulasan pelanggan.
atau sahabat-sahabat teman-teman yang mungkin bisa membantu teman-teman. Yang 4 dan 5 yaitu strategi harga dan iklan. Bukan cuma murah, harga terendah bukanlah satunya magnet. Konsumen sering kali memilih barang yang lebih terpercaya dan memiliki ulasan positif meskipun selisih beberapa ribu rupiah. Nah, meskipun teman-teman harganya mungkin lebih mahal, tapi memiliki rating yang bagus, eh, barang yang bagus gitu ya. Tentunya teman-teman bisa menarik pembeli. Terus daya dorong iklan. Nah, sekarang semua orang sudah beriklan. Karena iklan itu kayak wajib banget ya kalau mau muncul di pencarian teratas. Daya dorong iklan ini eh, membuat apa produknya muncul terdepan. Mungkin kompetitor teman-teman itu iklannya tidak pelit ya, sering iklan sampai 100.000 satu produk sehari. Nah, teman-teman meskipun belum mampu, minimal teman-teman bisa ikut juga beriklan gitu, beriklan agar nanti produknya muncul di pencarian teratas. Sekarang udah era GMV Max, iklannya sudah mudah. Kalau ingin belajar bisa nanti chat saya. Sinergi optimal, menyeimbangkan daya saing harga dengan dorongan traffic yang tepat akan memancing konversi organik yang berkali lipat lebih konstan. Nah, ini kita harus menyeimbangkan, mengoptimalkan apa ya, eh, daya saing harga dengan dorong traffic yang tepat akan memancing konversi organik yang berkali lipat lebih konstan. Nah, itu teman-teman harus eh, sinergi optimalkan. Oke, berikutnya algoritma suka transisi. Nah, algoritma e-commerce memprioritaskan etalase yang konsisten meletakkan transaksi, bukan sekadar kosong, kunjungan kosong. Nah, kalau sekarang, misalnya nih, meskipun ada 1.000 orang yang mengunjungi atau melihat produk teman-teman, tapi terjualnya sedikit, cuman 1% gitu ya, itu algoritma tidak suka. Sedangkan kalau produknya memiliki coverage toko yang bagus, 10%, misalnya ini yang lihat 10, 100 orang yang beli 10 atau 10%. Ini Shopee suka banget, algoritma suka banget untuk kembali memunculkan produk teman-teman. Karena bagi marketplace itu penjualan itu penting banget. Jadi mereka sudah berusaha untuk memunculkan produk kita. Kita juga harus bisa membuat pembeli itu menjadi pengunjung menjadi pembeli yang cuma ngelihat akhirnya mau membeli. Tentunya ini dipengaruhi oleh dari produk kita, pelayanan kita. Karena itu pastikan banyak yang ngunjungin juga banyak yang beli. Yang nomor 7 dan 8 yaitu layanan dan optimasi toko. Respon chat kilat. Nah, ini kecepatan membalas chat ini penting banget. Jangan sampai membalas chatnya berhari-hari baru dibalas. Maksimal 1 hari itu sudah dibalas gitu. Karena sekarang para konsumen itu sangat apa ya, sangat nggak sabaran, sangat pengen cepat dibalas. Kayak di Shopee itu ya udah kayak di WhatsApp gitu. Kalau nggak dibalas, kayaknya penjualnya tidak mau balas, tidak aktif gitu ya. Karena dikira sekarang konsumen mengira kalau eh, penjual lambat balas chat berarti tidak tidak apa tidak serius jualannya. Karena itu teman-teman harus berusaha untuk balas chat secepat mungkin. Kalau bisa dalam hitungan jam itu udah balas. Jangan sampai sampai 24 jam lebih, tentunya konsumen bisa beralih ke toko sebelah. Karena sekarang jurnal apapun itu udah banyak tokonya. Jadi nggak cuma kita yang jualan, nggak cuma teman-teman. Jadi pastikan kecepatan balas chatnya cepat. Jadi, optimasi adalah aksi tanpa henti. Pedagang tidak sekedar melakukan upload sekali lalu menunggu mukjizat. Mereka rajin memperbarui kata kunci, mempercantik slide foto, dan memantau program kampanye. Nah, ini penting teman-teman untuk selalu mengoptimasi, melihat mereview tokonya lagi, apa yang harus diperbaiki. Nah, ini juga kayak melihat kalau bisa membuat marketplace melihat toko kita itu kayak toko yang selalu di refresh gitu, selalu aktif sellernya. Ini teman-teman jangan lupa untuk rajin memperbarui kata kunci, memperbanyak slide foto, memantau program kampanye teman-teman.
Juga iklannya selalu dipantau ya, jangan sampai di iklan di setting dibiarin aja sampai saldonya habis, lalu tidak dia top up, akhirnya iklannya kembali berulang ke iklan semula. Karena kalau iklannya terlalu terus-menerus, maka iklannya bisa bagus, stabil. Kalau iklannya sering jalan, tiba mati berapa hari, iklannya kembali nol gitu dari awal. Ini studi kasus toko kompetitor. Harga jual, ini ada toko kompetitor atau toko kita. Nah, harga jual toko itu lebih mahal ya. 25.000, kita 23.000. Ini akumulasi review 1.500, yang ini 20 ulasan. Ini studio tarang informatif foto kamera Haremang aktif berbayar tanpa iklan. Ini ratusan order seperti tas ini. Ini beberapa waktu lalu saya beli tas ya, tas sekolah anak. Yang mana ada toko yang lebih murah sedikit, tapi penjualannya masih ratusan. Sementara ada toko yang lebih mahal, tapi penjualnya 10.000 plus dengan ulasan yang banyak. Itu perbedaan harganya mungkin sekitar 10.000. Tapi saya lebih percaya ke toko yang memiliki eh, ulasan yang banyak, harga meskipun harganya lebih mahal, dan juga muncul paling atas di pencarian. Tentu aktif beriklan ya. Aktif beriklan muncul paling atas di pencarian. Padahal gambarnya sama. Nah, kenapa saya lebih percaya? Karena ya kita tidak mau kayak apa berjudi ya ketika belanja. Kita maunya toko yang memiliki ulasan yang bagus. Nanti teman-teman harus ngumpulin terus-menerus ulasan yang bagus, terus diberi iklan, meskipun tidak bisa mengimbangi toko yang lebih lebih laris, minimal teman-teman dapat bagian-bagian sedikit kecil gitu di awal. Sebab teman-teman nanti sudah memiliki ribuan penjual, nanti teman bisa mengimbangi. Nah, karena sekarang jualan di Shopee itu kita tidak bisa cepat langsung naik, kita harus step by step untuk naik. Oke, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.